Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri dan panitia festival Ramadan Insan Utama yang saya hormati, teman-teman dan pemirsa dimanapun berada yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya bercerita tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus seorang nabi yang menganut agama Samawi. Dia ditugaskan untuk berdakwah kepada orang Assyria di Ninawa, Irak. Nabi Yunus adalah putra dari mata keturunan Benyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kaum Ninawa adalah salah satu kaum yang sangat keras kepala, menyembah berhala dan suka melakukan kejahatan. Dikutip dari buku kisah hikayat Nabi Yunus karangan Mega Ki Kari Aminah, Nabi Yunus telah berulang-ulang kali memperingatkan kaum Ninawa untuk mereka tetap tidak mau berubah dengan alasan karena Nabi Yunus bukan dari kaum mereka. Hanya terdapat dua orang pengikutnya, yaitu Rubil memiliki sifat alim dan bijaksana, serta Tanuh yang memiliki sifat sederhana dan tenang. Pada awalnya, ajaran-ajaran Nabi Yunus tersebut sangat baru dan belum pernah didengar oleh kaum Ninawa. Oleh karena itu, kaum Ninawa tidak dapat menerimanya. Untuk menggantikan ajaran dan kepercayaan warisan nenek moyang. Dan pada saat itu, Nabi Yunus merupakan orang asing yang bukan dari keturunan mereka. Ajaran-ajaran Nabi Yunus pun tidak sedikit pun menggugah hati kaum Ninawa. Hingga keadaan ini yang membuat Nabi Yunus sangat berputus asa. Dia beranggapan bahwa tidak ada lagi kaum Ninawa untuk dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi Yunus bersiap-siap hendak pergi meninggalkan kaum Ninawa. Dia mengingatkan kaum Ninawa untuk segera bertaubat karena akan datang azab jika mereka tidak segera bertaubat. Wahai kaum Ninawa, sesungguhnya aku peringatkan kepada kalian bahwa jika kalian masih tetap menyembah apa yang kalian sembah saat ini, Allah akan menurunkan azab yang sangat pedih atas diri kalian. Oleh karena itu, cepatlah kalian bertaubat. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah orang yang termasuk zalim. Maka kami telah memperkenan doanya untuk menyelamatkan daripada kedudukan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87-88. Nabi Yunus, kaum Ninawa mulai gelisah karena seketika cuaca berubah menjadi mendung. Wajah-wajah mereka berubah menjadi pucat pasi, dan angin bertiup kencang yang membawa suara bergemuruh. Kaum Ninawa pun menjadi takut ancaman Nabi Yunus. Akhirnya mereka sadar bahwa perkataan Nabi Yunus adalah benar. Mereka kemudian beriman dan menyesali perbuatan mereka terhadap Nabi Yunus. Kaum Ninawa lari tunggang-langgang mencari Nabi Yunus dan berteriak meminta pengampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf pun mengampuni mereka dan keadaan kembali seperti semula. Para kaum Ninawa tetap mencari Nabi Yunus untuk mengajari dan menuntun agama kepada mereka. Keadaan Nabi Yunus setelah pergi dari kaum Ninawa menjadi tidak menentu. Dia pun mengembara tanpa tujuan.
Dengan putus asa dan merasa berdosa, akhirnya dia sampai di tepi pantai dan melihat sebuah kapal yang akan menyeberangi laut. Dia menumpang kapal tersebut. Namun ketika kapal itu sedang berlayar, tiba-tiba terjadilah badai yang sangat hebat. Kapal berguncang dan para penumpang sepakat untuk mengurangi beban dan membuang salah satu di antara mereka ke laut. Undian pertama jatuh kepada Nabi Yunus. Undian kembali diulang hingga pada undian yang ketiga, nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Beliau tersadar bahwa itu adalah kehendak Allah menelan Nabi Yunus di dalam perut ikan Nun. Beliau bertaubat dan meminta ampun kepada Allah, dan pertolongannya dia bertasbih selama 40 hari di dalam ikan Nun. Tiada Tuhan lain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang yang telah berbuat zalim. Allah mendengar doa Nabi Yunus, memerintahkan ikan paus untuk mendampingi. Allah yang Maha Penyayang menumbuhkan pohon labu agar Nabi Yunus yang kurus serta lemah dapat memakan buahnya, agar memiliki tenaga kembali. Setelah Nabi Yunus pulih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kembali dia ke kaum Ninawa. Setelah kembali, Nabi Yunus sangat terkejut ketika melihat perubahan penduduk Ninawa yang telah beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Yunus mengajari kaum Ninawa kitab tauhid dan menyempurnakan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami utus dia kepada 100.000 orang yang lebih. Lalu mereka beriman, itu kami anugerahkan kenikmatannya hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surah As-Saffat ayat 143-148. Dewan juri dan teman-teman dimanapun berada, demikianlah kisah Nabi Yunus yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.